masa kecil itu masa yang paling membahagiakan karena anak laki tapi mainnya kayak masak-masakan, main boneka-bonekaan kayak gitu. Itulah sing membekas itu kayak sikap sing gampang peka itu tadi sih. Ono kan trauma kayak anak paling murid itu kan. Tapi dimotivasi sama guruku Bu Sri namanya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan meriah padahal itu belum selesai loh ya. Semuanya jawab ya. Iya, tepuk tangan nih, Wah. Pengorbananku itu gini untuk bisa lancar pidato bahasa Inggris. Jadi kan seneng gitu diorangkan gitu. Seneng orang siapapun kalau diorangkan itu pasti seneng. Dari sebelumnya malah Banjarian. Wah, itu kan. Aku nyanyi paling-paling. Kita tuh suruh menegasi. Memang itu kelewatan. Ya harus tegesi. Tapi ku ya dikombinasikan dengan kita harus tahu karakter anak itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya teman-teman semua, pada kali ini aku sedang bersama temanku yang berasal dari kota Ponorogo. Siapa dia? Siapa? Arif dulur. Arif ya. Nama lengkapnya Arif Pianto. Arif itu ya. Apa ya? Lanjut. Arif itu artinya mengerti, teman-teman. Mengerti. Pianto itu berasal dari kata Jawa piantun. Piantun itu orang. Jadi doa orang tua saya kepada saya itu berarti saya diharapkan menjadi orang yang mengerti. Gitu. Jadi insya Allah pengertian ya. Masya Allah. Orang pinter itu lebih orang mengerti itu lebih bagus daripada orang yang pinter. Karena kalau di Jawa itu lek pinter itu belum minteri kan. Oh. Tapi lek orang mengerti, ya dia akan pengertian. Kira-kira. Oh ya. Oke, siap. Pada kali ini kita akan membahas masa di mana semua orang itu pernah melewatinya, yaitu masa di mana kita berada di masa anak-anak, di masa kecil. Kira-kira ada nggak momen-momen yang menarik kayak gitu? Wah banyak. Bagaimana tuh? Ya yang pertama gini aja lah, pokoknya masa kecil itu masa yang paling membahagiakan karena ketika kita kecil itu kan nggak punya beban gitu kan. Paling pikiran kita ya cuman apalah yo main kan kayak gitu. Makan. Ya. Tapi mungkin pribadi mulai kecil, mungkin masa-masa SD itu mungkin karena faktor lingkungan ya. Jadi itu kayak sudah dituntut untuk menjadi dewasa lebih cepat. Itu gara-gara lingkungan. Jadi ya positif sih dampaknya menurut saya. Kalau misalkan saya pribadi saya merasakan positif. Jadi dewasanya itu lebih cepat. Maksudnya dewasa secara sikap, terus pemikiran kayak gitu. Dan kira-kira yang menjadikanmu dewasa itu yang bagaimana? Gini, jadi kalau dari pertama lingkungan, termasuk orang tua kan juga termasuk lingkungan kan. Oh iya. Jadi kalau orang tua itu lebih mendidiknya seperti ini. Itu biasanya bilang, loh, lek sudah kelas 1 SD itu nggak boleh kayak gitu, kan sudah besar gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Terus kelas 2 nanti juga gitu, loh sudah kelas 2 loh, masa masih kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kurang lebih kayak menolak, kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Berarti sudah melewati masa akselerasi gitu. Nah, jadi akselerasi guys. Oke. Itu kayak gitu. Ketika periode-periode itu, ketika SD itu kira-kira hal yang menarik, yang berkesan itu yang bagaimana? Oke, berkesan waktu SD ya. Waktu SD. Ini. Jadi lebih ke ini sih aku ya, itu dibesarkan kan di lebih deket ke ibu daripada ke bapak. Ya deket dua-duanya sih. Cuman kalau misalkan kita buat persentase gitu ya paling 60-40 lah deketan sama ibu. Sama berarti aku juga deket itu. Ya. Anak laki mungkin ya. Anak laki kayaknya gitu. Secara umum seperti itu ya. Kayaknya sama gitu ya. Anak laki gitu ya. Iya, terus gimana itu? Gini. Terus kemudian ditambah lagi di lingkungan itu kalau yang sejawat, seumuran, itu di lingkunganku itu semua cewek. Jadi teman main itu ya cewek semua. Jadi kayak anak laki tapi mainnya kayak masak-masakan, main boneka-bonekaan kayak gitu. Jadi ya itu sih. Dan itu kurang lebih
mempengaruhi deh pola sikap. Cuman gini, tak gali-gali sampai sekarang itu tak rasakan itu lebih ke gampang tompo itu kayak peka ini. Jadi pekanya lebih lah tak pikir gitu ya. Nah aku mikirnya sih itu positif gitu, gampang Gitu peka ya. gitu. Jadi orang cuman ngasih kode itu wis peka misalnya Oh, gitu. Ya mungkin kan nyambung sampai arti ini jenengku kan. Arti nama aku itu. Arif Ngerti. Oke. Ketika kamu itu dipengaruhi oleh teman-teman yang perempuan, nggak sampai pakai kerudung, nggak sampai Masya Allah. ya gitu kan ya? Ya, untungnya ya Kira-kira. alhamdulillah itu gini ya Pak. Ya Allah ngasih apa ya ya ngasih kemampuannya itu nggak sampai kayak gitu terpengaruh itu ya, cuman itulah sing membekas itu kayak sikap sing gampang peka itu tadi sih. Lain-lain di aku. Kalau lain-lain ya normal guys, ngawur ae. Oke, siap. Masak-masak apa itu yang diingat? Akeh lho. goreng. Banyak. Yo, misalnya kayak oseng-oseng lah kayak Oseng-oseng. gitu. Jadi ya mungkin iso masakku ya sampai aku bisa lah ya. Jadi aku ya iso masak lah kayak bisa masak lah ya, walaupun kayak masak ya enggak enak-enak amat, tapi bisa masak. Sampai dah ya dari situ mungkin ya. Terus ini juga lumayan berkesan gitu. Selain itu SD juga pernah diminta jadi pidato ya, kan pas pelepasan toh. Pelepasan SD. Pidato mewakili kelas 5, kelas 1 sampai kelas 5. Oh, kelas 6. Enggak kan itu masih kelas 5 posisi. Yang perpisahan soalnya kelas 6. Kakak tingkat yang perpisahan gitu. Terus diminta mewakili gitu. Lah waktu itu pidatonya pidato bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Benar. Nah ini yang benar-benar mempengaruhi benar-benar. Waktu itu jengkel campur semuanya wis pokoknya. Jadi aku harus berlatih semaksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin. Terus akhirnya bisa gitu. Bisa pidato sampai mulai prolog sampai apa itu kalau lihat audiens itu seneng semua kayak takjub gitu ya. Takjub ya. Kok pinter man mungkin kan kayak gitu ya. Benar. Lah tapi pada saat mau masuk akhir pidato dari prolog isi kan masuk penutupan kan. Iya. Lah penutupannya ini lupa. Jadi ngeblank. Pokoknya ning kono ki lali lupa ngeblank gitu. Akhirnya waduh malu dan sing aku nggak nyongko ya Reo. Tadi sing wali murid pada saat itu kudune kan kayak prihatin ngono lho. Kayak menyupport ngasih dukungan enggak. Jadi nek kono iku kayak aku malah disurai kayak. Jadi kok waduh apa ngireng aku muka apa ngireng kayak malu. Terus guru pembinaku itu ya akhirnya itu loh dia itu enggak apa-apa baca gitu. Baca. Untungnya teksnya tak bawa. Lah andai kan teksnya enggak tak bawa ya apa coba? Bingung kan. Akhirnya tak baca terus ya Allah itu campur aduk akhirnya aku kayak mules campur wae semua campur wae. Iku. Terus di tahun berikutnya ditawari lagi. Kelas 6 berarti ya? Waktu itu kelas 6. Terus waduh aku kayak malu ya apa ya aku dikonokno kan trauma kayak paling murid itu kan. Tapi dimotivasi sama guruku Bu Sri namanya, Bu Sri Mariani. Nah itu aku kayak anak emas lah mungkin ya, murid emas. Dekat banget sama beliau itu. Aku dikasih motivasi, terus habis itu naik level. Jadi awalnya itu bahasa Jawa ya toh. Sekarang kelas 6 itu naik level bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Itu di Ponorogo. SD 1 Temon. Itu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi wah ya takut toh. Nah, akhirnya sama guru bahasa Inggris Bu Mujiati ya. Bu Mujiati itu dimotivasi lagi, gak mau boleh. Engko nek misalnya misalnya kamu itu nggak hafal kayak sing tahun kemarin, orang-orang nggak bakalan tahu. Misalnya kamu lupa di tengah-tengah, tutup aja wassalamualaikum. Nggak tahu kan. Akhirnya latihan kita lancar, gladi juga lancar, tapi kejadiannya itu terulang lagi. Jadi sampai mau penutupan itu lupa. Jadi waduh. Tapi aku semacam biasa, keinget kan soalnya lah. Misalnya lupa nanti langsung ditutup wassalamualaikum. Jadi ya wes, wong itu orang-orang sing wali murid itu takjub semua kan. Bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris gitu kan. Ada teks itu ngafalno kan. Lah walaupun aku belum sampai penutupan,
masih sampai isi itu seingatku pun belum selesai sih. Itu sak tutup wis sampe aku. Jadi wis thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan meriah padahal itu belum selesai loh lur ya. Semuanya jawab ya. Iya, tepuk tangan nih Masya Allah ya kan. Iku. Ya gue sing berkesan dan itu ya lumayan membahagiakan. Dan dibaliknya itu sebenarnya sampai aku pengorbananku itu gini untuk bisa lancar pidato bahasa Inggris itu kan ada orang yang bilang kan pengen lancar iso apal iku teksmu iku bakaran gitu. Oh dibakar, tesnya dibakar. Abunya itu minuman. Abunya disuruh minum. Dan itu tak lakukan beneran. Jadi teks pidato tak bakar, abune tak istilahnya? Diadu-adu. Istilahnya kalau diseduh gitu. Oh diseduh. Diseduh terus tak minum. Masya Allah itu hasilnya. Hafal enggak ya mules yo. Langsung ke orang. Waduh yo akhirnya Masya Allah mules. Ya zat lur sate kertas itu apa coba mengandung apa kan nggak tahu. Ya untungnya selamat gitu. Untungnya sampai selamat, keracunan gitu. Ya itu mungkin lah. Itu sampai sekarang masih keinget bener-bener lah. Aku menarik ke Bu Sri tadi yang dijadikan guru favorit oleh siswa favorit juga di sekolahnya. Kira-kira hal apa aja yang dilakukan Bu Sri itu sampai kamu itu merasakan oh ini adalah guru favoritku gitu. Kira-kira selain memotivasi ada nggak? Oke, gini tak dulu ya, konfirmasi dulu ya. Jadi sebenarnya semua guru SD itu favorit sebenarnya karena memang semuanya. Semua suruh milih ya mungkin Bu Sri itu tadi karena memang benar-benar mempengaruhi lah. Mulai dari ya kayak mirip-mirip ibu lah. Jadi kayak mengurangkan gitu loh. Jadi seolah-olah walaupun masih SD kok dianggap besar kayak gitu loh. Jadi kan seneng gitu diorangkan kayak gitu. Seneng orang siapapun kalau diorangkan itu pasti seneng. Jadi lebih ke itu sih terus kayak dianggap anaknya gitu ya nggak tahu ya mungkin dari situ aku akhirnya ya seneng gitu loh menjadikan beliau yang nganggapnya kayak ibu sendiri kayak ibu kedua lah istilahnya Ibu kedua di sekolah ya. Itu tapi gini tak tambahin dikit ya jadi selain kita pengen mendekat kita juga mungkin bisa harus memanajemen ketegasan kita. Jadi gini maksudnya, selama kita bisa halusi dilus itu kan gitu toh. Tapi misalnya sekiranya nanti perlu ditegesi gitu, ya harus ditegesi kan gitu. Gitu loh. Jadi kita nggak boleh loh terus kemudian melihat guru sing cuman istilahnya bukan cuman ya istilahnya sing notabene bersikap halus terus kan gitu toh. Ya tak pikir ya harus dua-duanya kita ambil. Ya halusnya kita ambil, tegas ya kita ambil gitu. Ya kok kan kita butuh jeneng arek-arek lur arek-arek itu ya jeneng siswa gitu kan kadang-kadang kan yo enek sing kelewatan bareng nek kelewatan itu ya harus kita tegur bener-bener kan gitu wong lek misale apa ya nek kayak kita ya di agama Islam kan lek misale anak kita sudah balik terus kemudian belum sholat ya kan kita suruh negur dengan pukul tapi pukulannya itu pukulan ya sing dengan maksud orang kok sampai disamplui kan ya ora ya disamplui malah banjarian wah itu kan aku nyanyi paling-paling iya selamatan paling-paling kan ya enggak ada dengan pukulan dengan maksud kan kayak gitu pukulan yang tidak terasa gitu ya yang tidak keras gitu yang tidak melukai gitu. Tapi kan di situ kan kayak pelajaran tegas toh kita itu suruh menegasi memang itu kelewatan ya harus ditegesi kan kayak gitu loh itu dan tapi ku ya dikombinasikan dengan kita harus tahu karakter anak itu sih yang paling difavoritkan Bu Sri ketika di kelas itu pelajaran apa Bu Sri itu ngajar? Seingatku sih beliau itu ngajar IPS sih IPS dan waktu itu kan saat ini belum zamannya belum zamannya HP dan lain-lain ya. Tapi Bu Sri ku up to date gitu loh. Jadi kayak materi-materinya itu diambilkan dari internet, diprintkan sampai ngurbani kayak gitu loh. Ngeprint dan lain-lain. Jadi ya seneng kalau diajar beliau itu karena materinya itu nggak cuma dari buku, hanya dari niat banget lah di print out dari internet istilahnya.
kayak gitu. Setiap pelajaran, setiap pertemuan gitu. Iku sih. Dan ya bisa dibilang kalau pelajaran itu ya termasuk pelajaran favorit. Nah, kira-kira ada nggak perilaku guru itu yang kamu paling ingat gitu? Perilaku guru yang kamu paling ingat sampai sekarang itu kamu lakukan ataupun tiru gitu. Oke. Kalau misalnya saya kan dulu pernah gitu kan ya, dicubit oleh guru olahraga karena itu faktor memberitahu, mempelajari bahwa pelajaran olahraga itu adalah pelajaran yang penting. Dan itu terbawa sampai sekarang gitu. Sehingga SMP, SMA saya tuh suka olahraga gitu. Bahkan kuliah ini pun saya pagi itu ya pergi ke Tugu, jogging kayak gitu. Nah. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Lebih ke ini sebenarnya apa? Notabene guru-guru yang ngajar di SD ikhlas loh, kok ikhlas apa maksudnya kok telaten, dalam artian kayak panggilan jiwa kan, pengen mencerdaskan kehidupan anak desa gitu loh. Jadi lebih ke itu sih. Salut. Ya akhirnya sekarang keinget kono ya pengen membantu perannya beliau. Jadi kayak sekarang itu di desa itu kan ternyata sudah lumayan mahasiswanya gitu. Iya. Desa akhirnya dikumpulkan dalam satu grup. Sekarang itu ada komunitas namanya HMT, Himpunan Mahasiswa Desa Temon gitu. Nah, itu sama teman-teman aku istilahnya diminta untuk menjadi ketua nih. Ketua Himpunan Mahasiswa Desa Temon tadi. Sampai sekarang mulai beberapa minggu yang lalu itu kita mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak. Karena kan sekarang masa pandemi kan. Iya benar. Kita pengen bantu perannya bapak guru. Sulit Masya Allah loh itu. Yes, tapi ya bismillah lah. Bismillah kita ya diniat-niatin bantu bapak guru kan ngono. Sampai niat mungkin manfaatilah gitu latihan main itu sih. Menarik sekali ya. Dan menariknya lagi di sini bahwa tadi disebutkan Bang Arif ini berasal dari anak gunung gitu kan ya. Bukan Sundokong loh yo. Beda lagi loh. Nah, kira-kira kalau anak gunung itu sudah pasti jalan kaki ya atau bagaimana? Ke sekolah? Oh, ke sekolah. Rata-rata iya sih. Rata-rata iya. Iya itu sih. Lek aku ya dari sekolah paling berapa? Nggak sampai 1 kilo. Paling mentok 1 kilo lah. Jalan kaki lah. Segitu ya. Sendiri bareng orang tua atau? Yo, SD lur masa diterno wong tua nih. Jarang-jarang. Jadi termasuk teman-teman itu ya dewasa lebih awal di desa itu. Jadi kayak di apa ya, wis SD masa sik diterno kayak gitu. Jadi sampai dianterno itu isi malu. Mana malu gitu ya. Itu. Jadi kok ya dewasa lebih cepat secara pemikiran pun, secara sikap mungkin dewasanya lebih cepat lah deh. Tak rasakan gitu sih. Baru setelah masuk kelas 5 mungkin ya. Kelas 5 itu baru ngetren pakai sepeda ontek kayak gitu sih. Iya. Nah, itu. Kalau misalnya aku dulu kan sempet ya mau berangkat sekolah, ya itu memang bareng. Dan kalau misalnya pulang itu kadang melipir ke tempat lain gitu. Nah itu yang kadang bikin menarik kayak gitu, ngumpul bareng teman, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau kamu itu di mana? Karena di gunung kan ya. Ya gini sih, nek misalnya dibanding dengan teman-teman gitu, aku mungkin agak keluarnya itu agak kurang. Keluar maksudnya? Keluar dalam artian hangoutnya lah ya. Oh, mainnya itu okay. agak kurang sih. Gitu. Karena gini, dari keluarga aku kan anak satu-satunya toh. Oh, anak tunggal gitu. Terus dulu itu pas waktu kecil itu pernah sakit parah. Sakit parah, bahkan lek di desa dulu kan belum urung musum itu belum zaman lah ya. Belum zaman ada bedan. Bedan itu masih baru-baru gitu. Jadi lebih ke minta doa ke kiai, terus kita ke orang pinter kayak gitu. Minum tol angin. Wah, itu minum tol angin loh. Gitu. Nah, sama salah satu apa istilahnya ya orang pinter lah ya istilahnya. Sampai diginikan
anak ini nanti kalau bisa melewati jam 12 malam itu belum tidur, ya insya Allah itu bisa merawat orang tua suatu saat gitu. Berarti kan hidup toh, Iya. bisa merawat kan. Nah tapi sebelum jam 12 malam itu nanti tidur, ya istilahnya nyuruh sewu, berarti meninggal. Itu divonis kayak gitu karena kan orang usum dokter bidan kan. Oh gitu Gitu, ya. jadi ya memang parah sih sakit gitu, kayak apa ya, demam tinggi banget gitu, terus panas banget pokoknya kadang demam gitu ya, terus mari ngono apa ya, ngigau sampai macam-macam sampai lumpuh sih aku dulu. Jadi waktunya bisa jalan itu bukan waktunya bisa jalan ya, ya wis jalan tapi kemudian karena sakit itu nggak bisa jalan, lumpuh lah aku ngomongnya gitu. Jadi dan waktu itu sih tak rasakno ketika habis divonis itu ya, itu kayak ya mungkin karena beliau itu dekat dengan Gusti Allah gitu, mungkin kan ya banyak ilham lah ya, dikasih Ada saya. Namanya udah ilham aja lagi ya. Iya. Ya mungkin kan dikasih petunjuk lah ya sama Gusti Allah kan gitu. Ya itu sih. Dan akhirnya sampai bisa melewati jam 12 malam ya, yang tadi balik lagi. Ya wis iku seneng banget, terus kayak ya selega lah karena kan semuanya yang percaya. Percaya lah misal bisa melewati jam 12 berarti bisa hidup. Misalnya digini kan misalnya Ilham Pacari Putri, Ilham Pacari Putri kan gitu loh. Seneng malah aku. Oh seneng. Ilham Pacari Putra sih kan. Lah Ilham Pacari Putra parah aku. Iya. Aku dulu tuh ya pernah guru ngaji itu ya dipecut tas kan. Ketika lapor orang tua itu malah. Tapi kalau Pak Arba ini dari zaman beliau awal ngajar di SMP sampai sekarang hafal semua nama muridnya, angkatan berapapun nama lengkapnya itu hafal. Itu hafal karena dia itu bagian administrasi atau Loh, enggak.